Selamat pagi jemaat. Ini adalah saat di mana kita bersama-sama punya waktu untuk merayakan atau mengingat akan kematian Kristus dan bagaimana kebaikan yang telah Yesus berikan dalam kehidupan kita. Saya tahu kita saat ini lagi banyak mengambil waktu di rumah kita masing-masing dan kita berdoa supaya keadaan ini bisa cepat berlalu. Dan saya mengajak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang baik dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah masa-masa seperti ini Tuhan, kami berdoa supaya kami semua terus bisa percaya kepada Engkau, bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau, beriman kepada Engkau, tetapi juga memiliki hidup yang efektif. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, kami bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi hidup kami dan juga bagi Engkau. Kami berdoa supaya keadaan ini cepat berlalu. Kami berdoa semoga Engkaulah Allah yang menjaga, melindungi kami dengan memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, bahkan seluruh kehidupan. Berkati kami waktu kami mendengarkan firman di pagi hari ini, biarlah kami terus bertumbuh, mengenal Engkau, mengerti Engkau, dan hidup benar di mata Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita di bulan April adalah berbicara tentang bagaimana kita berbuat baik kepada satu sama lain. Tetapi juga pada hari ini kita sementara merayakan akan hari-hari di mana Yesus ditangkap, kemudian dipenjarakan dan disalibkan. Dan kemudian kita tahu proses selanjutnya. Tapi apa yang sangat menarik adalah bagaimana di waktu ini kita juga bisa belajar mengerti akan firman Tuhan. Dan mengenal akan atau memahami akan alasan kita untuk bisa mengasihi Tuhan. Alasan kita untuk bisa mengasihi satu sama lain, karena kita bisa belajar yang benar berdasarkan prinsip firman Tuhan. Di Roma pasal 12 ayat yang ke-10 yang merupakan tema gereja, dikatakan bahwa hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Surat Paulus kepada jemaat di Roma adalah salah satu surat yang menurut saya ada banyak sekali disalahartikan. Karena memang di dalam isi kitab surat Paulus ke jemaat di Roma itu, ada banyak sekali pengertian-pengertian yang kalau kita berdiri pada sudut yang salah, maka gambaran itu juga menjadi salah. Anda bayangkan kalau kita berdiri di satu-satu sudut dan melihat satu benda, tetapi sudut yang kita lihat itu bukan sudut yang tepat, sehingga kesimpulan kita terhadap benda itu juga menjadi salah. Hal ini bisa juga terjadi di dalam cara kita melihat dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Bahkan Petrus pun juga mengingatkan kepada kita bahwa ada beberapa surat Paulus yang sebenarnya dikatakan sukar untuk dimengerti. 1 Petrus 3, 2 Petrus 3, 15-16 dikatakan dalam surat-surat itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang yang tidak memahaminya. Sangat benar sekali dikatakan orang yang tidak memahami dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan kitab suci yang lain. Surat Petrus ini memberikan kepada kita indikasi bahwa bagi kita kalau kita salah memahami surat-surat Paulus, termasuk surat di Roma, kita pun juga menjadi salah dalam memahami keselamatan kita yang berakhir kepada keselamatan kita terancam. Nah, saya mau bagikan beberapa hal dari surat Roma, dan pada bagian akhir kemudian saya akan bicara tentang bagaimana alasan kita mengasihi satu sama lain berdasarkan surat Roma ini. Nah, Roma sebenarnya kalau kita pelajari dalam Roma 2, 17-19, dikatakan bahwa begini, tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi
dan bersandar kepada hak hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka di dalam kegelapan. Kelihatannya dalam statement ini, Paulus berbicara kepada orang-orang dengan latar belakang Yahudi. Di Roma 4 ayat 1 dikatakan, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Kelihatan dalam surat ini, ketika berbicara kepada orang Yahudi, Paulus memasukkan dirinya atau include dirinya dalam surat kepada Roma di pasal 2 dan pasal 4 ini. Tapi kemudian di pasal 9 dan seterusnya, Paulus mulai berubah sudut pandangnya. Kalau tadi dia memasukkan dirinya, dia berkata kita, maka di pasal 9 dia mengganti, dia menjadi mereka. Tadi dia bilang kita, sekarang Yahudi dia ganti menjadi mereka. Coba kita buka Roma pasal 9, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat bersuka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Lihat ya, perhatikan baik-baik, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur dan seterusnya dan seterusnya. Paulus mulai menaruh kata-kata mereka. Dia mulai keluarkan dirinya dari konteks kepada orang Yahudi. Roma 10 ayat 1. Ini kalimat atau firman yang sangat-sangat tegas dikatakan begini. Saudara-saudaraku, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Kelihatan sekali di pasal 1 sampai pasal 8, Paulus menaruh kata-kata kita. Dia memasukkan dirinya menjadi bagian daripada Yahudi itu. Di pasal 9 sampai selesai, di pasal 15 dan 16, Paulus mulai menaruh kata-kata mereka. Dia keluarkan dirinya daripada bagian orang Yahudi itu. Nah, inilah yang menjadi masalah. Karena pembagian kitab Roma itu sangat jelas. Roma 1 sampai Roma 8 ditulis kepada orang-orang Kristen latar belakang Yahudi. Dan isinya adalah berbicara tentang doktrin. Saya akan bicara kenapa Paulus bicara tentang doktrin kepada orang Yahudi. Roma 9, pasal 9 sampai pasal 15, ditulis kepada orang Yahudi, orang-orang Kristen, latar belakang non-Yahudi. Dan menariknya adalah, di bagian awal dia bicara tentang doktrin, di pasal-pasal selanjutnya dia bicara tentang perbuatan baik. Dan itulah mengapa hari ini kita belajar tentang perbuatan baik. Karena ada shiftingnya dari doktrin menjadi perbuatan baik. Kenapa kepada Yahudi, Paulus tidak bicara tentang perbuatan baik. Sementara kepada non-Yahudi, Gentiles, Paulus bicara tentang perbuatan baik. Saya kasih tahu kita alasannya. Tahukah kamu, dalam kitab Perjanjian Lama, ada 248 perintah positif. Lakukan. Sementara ada 365 perintah negatif. Jangan. Totalnya adalah 613 perintah di dalam Alkitab, Perjanjian Lama. Atau dalam hukum-hukum Taurat. Bukan cuma itu, orang Yahudi punya kitab yang lain namanya Talmud. Talmud itu terdiri atas dua bagian. Satu namanya Mishnah, yang berisi peraturan atau teks inti daripada peraturan-peraturan itu. Yang kedua adalah Gemara, yang merupakan analisa dan komentar-komentar untuk menjelaskan daripada peraturan-peraturan di Mishnah itu. Tahukah kamu bahwa Talmud total berjumlah 3.225 halaman. Ada ribuan peraturan tambahan yang masuk di dalam tata cara atau kehidupan orang Yahudi. Itulah sebabnya ketika berhubungan dengan perbuatan baik, orang Yahudi kamu tidak usah ajarkan mereka karena
Mereka terbiasa melakukan itu. Nah, inilah menjadi masalah karena Roma pasal 1 sampai pasal 8 itu bicara sesuatu yang kalau kita tidak lihat dari perspektif yang benar, salah kita mengerti kitab Roma. Sementara yang pada bagian akhir atau bagian pasal 9 sampai selesai, dia bicara kepada orang Kristen, latar belakang non-Yahudi atau Gentile atau Christian Gentile atau Gentile Christian. Itulah perbedaannya. Saya coba rangkumkan seluruh 16 pasal daripada surat Paulus jemaat di Roma, kepada jemaat di Roma. Pasal 1 bicara tentang Allah yang menciptakan. Pasal 2 bicara tentang Allah yang menghakimi. Pasal 3 Allah yang menyelamatkan melalui Kristus. Pasal keempat Allah yang memberkati melalui Kristus. Pasal kelima Allah yang berdamai melalui Kristus. Pasal 6 mati dan bangkit dalam Kristus. Pasal 7 merdeka dari hukum Taurat karena Kristus. Pasal 8, hidup di dalam roh yang tidak sama dengan dalam hukum Taurat. Pasal 1 sampai pasal 8 kelihatannya dia bicara kepada orang-orang Yahudi Kristen. Di pasal 9 dia berbicara kepada tentang keselamatan kepada orang-orang non-Yahudi atau Gentiles, sementara orang Israel justru tersandung. Roma pasal 10, orang-orang yang non-Yahudi yang percaya kepada Kristus diselamatkan karena iman kepada Kristus, sementara Israel mereka menolak keselamatan itu. Roma pasal 12, barulah kemudian dikatakan petunjuk kepada kita untuk hidup karena kita telah menerima mercy daripada Tuhan itu. Pasal 13, hidup dalam ketaatan. Pasal 14, hidup secara bijaksana dengan sesama saudara. Pasal 15, berbagi seperti Kristus, dan juga beberapa permintaan pribadi Paulus. Dan pasal 16 adalah penutupnya, closingnya daripada surat Paulus itu. Jadi kalau kita lihat, kepada Yahudi lebih banyak doktrin dibicarakan. Kepada non-Yahudi, perbuatan yang dibicarakan. Dan kalau hari ini kita merasa kita Yahudi, kita tidak punya perbuatan, kita terima pasal 1, pasal 8 berdasarkan doktrinnya tanpa perbuatan. Inilah salah kita memahami firman Tuhan itu. Sekarang saya mengajak jemaat, mari kita perhatikan satu persatu yang merupakan khotbah saya. Roma pasal 10, dikatakan ayat pertama, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Pasal 10 ayat 21. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang berbantah. Jadi kalau kita mengerti ini secara metafora, Tuhan bilang, saya setiap hari kasih tangan saya ke mereka. Mereka bangsa yang suka menolak, bangsa yang berbantah, aku kasih tanganku, kuulurkan kepada mereka. Pasal 11 ayat 1. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dan dari suku Benjamin. Pasal 11 ayat 30-31. Nah inilah pesannya kepada kita. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, dia bicara kepada Gentiles, tetapi sekarang beroleh kemurahan atau mercy oleh ketidaktaatan orang Israel. Demikian juga karena Israel sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan atau mercy yang kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Maksudnya apa? Saya mau bicara di sini. Ayat-ayat ini mau kasih tahu kepada kita begini, Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Israel adalah selalu menjadi bagian yang Tuhan sayang kepada mereka. Hari ini mengapa Anda dan saya menerima mercy itu? Hari ini mengapa kita menerima keselamatan itu? Cuma satu alasan. Karena mereka tolak kasih karunia itu. Mereka tolak mercy itu. Jadi karena mereka tolak kemurahan Allah itu, maka sekarang Allah kasih kepada kita, supaya dari kita, mereka juga punya kesempatan untuk terima kemurahan itu. Itulah kenapa hari ini
kepada Gentiles, Paulus menulis tentang perbuatan baik. Waktu saya menyusun ini, saya sangat-sangat kagum kepada Tuhan. Tetapi juga, saya juga sedih karena apa yang ditulis dalam surat Roma ini yang sering disalahartikan, sehingga pesan asli, the real message daripada Roma menjadi hilang. Saya kasih tahu, ini menurut saya pesan dari Roma itu. Kepada Yahudi, pasal 1 sampai pasal 8. Kepada Yahudi Kristen, kamu harus tetap percaya kepada Kristus. Kepada orang Yahudi. Kepada non-Yahudi, pasalnya begini, kamu harus mengerjakan pekerjaan baik, supaya satu waktu orang Yahudi, mereka bisa terima Kristus dan berbalik kepada Tuhan lagi. Menurut saya itu pesannya daripada surat Roma. Di surat Roma, betapa spesialnya orang Yahudi. Dan karena mereka menolak kasih karunia Tuhan, mereka menolak mercy pengampunan Tuhan atau rahmatnya Tuhan. Tuhan kasih kepada kita. Tujuannya bukan supaya kita ini jadi sembarangan. Tapi tujuannya adalah karena kita terima mercy itu, kita kemudian berbuat baik. Jadi alasan mengapa hari ini kita berbuat baik, karena kita telah terima mercy yang ditolak oleh orang Israel. Dan tujuan kita menerima mercy itu supaya kita berbuat baik, sehingga kesempatan mereka, umat yang Tuhan sayang itu, ada untuk mereka kembali percaya kepada Kristus. Tapi sejarah berbicara lain. Sejarah berbicara bahwa orang Yahudi dibenci oleh orang Kristen. Orang Yahudi punya pengalaman pahit dengan kekristenan. Mereka dipaksa untuk ikut Kristen, mereka dipaksa untuk percaya kepada Kristus, mereka diusir, dan mengalami banyak sekali penderitaan. Karena orang Kristen lupa bahwa alasan Anda dan saya hari ini terima kemurahan Tuhan. Alasan mengapa kita berbuat baik, supaya mereka punya kesempatan diselamatkan. Itulah menurut saya pesan daripada surat Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi hari ini, the mercy of God, kasih kepada Yahudi. Mereka tolak. Tuhan kasih kepada kita, supaya kita berbuat baik, karena mercy itu kita berbuat baik, kita kembalikan supaya Yahudi punya kesempatan untuk diselamatkan. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita sudah terima mercy itu, perbuatan baik kita adalah hal selanjutnya dari terima mercy itu. So hari ini, bagaimana cara Anda dan saya menerima mercy, dan kita bahkan celebrate mercy itu dalam 1 Korintus 10 sampai 4. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Paulus ingin menaruh dalam cerita bangsa Israel tentang mengapa mereka keluar dan apa makna rohani waktu mereka keluar setelah Paskah dari tanah perjanjian, dari tanah perbudakan di Mesir. Dikatakan bahwa secara rohani mereka sebenarnya mengikuti satu proses, yaitu mereka di dalam Kristus. Mereka dibaptis dalam awan, dan juga
di dalam laut. Itu pengertiannya. Jadi kalau kita mengerti itu, maka di Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4, kita mengerti pesannya adalah Yesus mati bagi dosa manusia, Yesus dikuburkan dan dia bangkit kembali kepada kemuliaannya. Roma 6, 3 sampai 4 dikatakan kita menyelipkan hidup kita yang lama, kemudian kita mati atau dikuburkan dalam air baptisan itu, dan kita keluar, kita bangkit dalam hidup yang baru. Jadi analogi daripada Paskah orang Israel, kelihatannya ketemu dengan analogi daripada seseorang yang dibaptis dalam Kristus. Di mana dia ada sesuatu yang mati dan dia masuk dalam laut dan dia keluar. Itu pasal 3. Dikatakan bahwa karena kita juga hidup dalam kejahilan. Dahulu kita tidak taat, kita sesat, menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi karena mercy Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kita hanya bisa terima grace dan mercy, menurut Titus pasal 3, melalui satu cara, baptisan. Jadi kalau kita mengerti itu, maka gambaran secara paralel antara Israel keluar dari tanah perbudakan, kita pun juga keluar dari tanah perbudakan, masuk melalui air dan kita keluar, itulah gambaran yang similar, yang sama, yang mirip. Dalam konteks mercy Tuhan, dalam konteks kemurahan Tuhan, ada shadow yang orang Yahudi praktekkan, di mana mereka ambil domba Paskah, mereka sembelih, dan darah daripada domba yang mati itu dikasih tanda mereka selamat, sehingga malaikat tidak melewati. Tindakan malaikat melewati bangsa Israel adalah Passover, melewati, loncat melewati. Jadi kemudian setelah mereka keluar tanah Mesir, mereka melewati air. Dan setelah itu mereka keluar dari perbudakan. Sesama dengan kita, maka Kristuslah yang mati di kayu salib. Darah yang di kayu salib itulah sebagai tanda seperti pintu rumah kita. Kemudian kita melewati air baptisan. Dan kita keluar daripada perbudakan itu. Itulah gambaran mengapa kita atau bagaimana kita menerima mercy Tuhan itu. Saya mau simpulkan begini atau saya rangkumkan begini. Roma adalah kitab yang sukar orang mengerti. Karena itu kemudian salah orang lihat karena sudut pandangnya berbeda. Roma 1 sampai Roma 8 kepada orang Yahudi, 9 sampai 15 kepada orang non-Yahudi. Dan kemudian pesan kepada Yahudi lebih kepada doktrin, pesan kepada non-Yahudi ada doktrin dikit, perbuatan sesudah itu. Mengapa? Karena Yahudi menolak mercy Tuhan. Walaupun Tuhan telah sepanjang hari mengelurkan tangannya, mereka tolak itu. Karena itu kemudian mercy itu dikasih kepada kita, orang-orang non-Yahudi, tujuannya supaya kita mengerti tentang kebaikan Tuhan itu, tunjukkan dalam perbuatan baik kita, supaya perbuatan baik kita bisa balik menyelamatkan bangsa Israel. Itulah gambaran daripada surat Paulus pada jemaat di Roma. Dan ada kesamaan, similaritas, bahwa Yahudi mereka keluar perbudakan melalui air, dan terbelah kita pun juga keluar dari perbudakan, sama seperti mereka, keluar daripada air baptisan kita. Itulah kita diselamatkan. Jadi hari ini, kalau kita lihat bahwa Paskah itu, the Passover itu, adalah kita celebrate. Kita merayakan bagaimana kasih karunia Tuhan, atau grace, bagaimana mercy yang tadinya dikasih kepada bangsa Israel, sekarang dikasih kepada kita. Itulah kita celebrate itu. Jadi hari ini kalau kita merayakan Paskah,
pesannya sebenarnya satu. Celebrate the day when you were baptized. Rayakanlah hari di mana Anda dan saya pertama kali bertobat dari dosa-dosa kita, memberi diri kita dibaptis. Dan itulah your Passover, hari di mana kamu diselamatkan. Jadi karena itu, kalau orang melihat hari Paskah atau Passover atau Good Friday lah dalam apa istilah kita sekarang, kalau orang merayakan keselamatan itu, orang merayakan dia keluar perbudakan, apakah mereka merayakannya dengan kesedihan? Apakah mereka merayakan dengan suasana yang kusuk? Atau apakah mereka merayakan dengan suasana rasa bersalah? Atau mereka merayakan keselamatan mereka dengan sukacita, dengan kebahagiaan, atau dengan rasa syukur? Bukankah itu kalau Anda dan saya diselamatkan, nggak mungkin setelah kita selamat, kita jadi nangis sedih. Atau setelah kita diselamatkan, kita jadi kayak mengenang momen itu, kemudian kita trauma sendiri. Atau kita merayakan dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan rasa syukur itu. Saya sudah sharing beberapa kali tentang hal ini. Menariknya adalah bahwa susah mengubah tradisi. Apa yang dipraktikkan oleh gereja bertahun-tahun, bahkan sudah ratusan tahun. Susah mengubah tradisi itu. Padahal sebenarnya waktu kita dalam perjamuan, kita merayakan fellowship. Kita merayakan waktu gimana kita telah diselamatkan. Kita merayakan kebaikan Tuhan. Karena domba Paskah sudah disembelih tadi, kita merayakan itu dengan satu sukacita. Seperti bangsa Israel, mereka lewat kematian. Mereka celebrate karena mereka harus yang mati, tetap orang lain yang mati. Mereka celebrate itu. Itulah yang terjadi. Jadi hari ini apa pesan kita merayakan Paskah? Yang kita bisa bawa pulang, supaya kita juga bisa berubah cara kita memandangnya. Matius 26, sebab inilah darahku, darah perjanjian kita sudah bicara, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya. Yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Sesudah itu mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Memang pernyataan ini sederhana. Yesus minum, kasih gambaran alasan mengapa ada perjamuan itu. Kemudian dia bilang saya tidak akan minum lagi sampai mereka perjamuan yang baru yang berikut. Dan kemudian mereka menyanyi dan kemudian mereka pergi ke Bukit Zaitun. Itu cerita dalam Markus 26 ini. Tapi kalau kita mempelajari secara prinsip firman Tuhan, ini yang terjadi. Ada 4 cawan waktu mereka perjamuan pada malam hari itu. Cawan pertama adalah cawan sanctification. Atau istilahnya mereka bilang, aku akan bawa kamu, I will take you. Kemudian adalah cawan proclamations, di mana I will save you. Ada 4 cawan. Cawan ketiga, saya akan membebaskan kamu, atau disebut cup of blessing. Dan cawan keempat, I will take you out as a nation. Saya akan bawa kamu sebagai bangsa. Kadang-kadang disebut cawan Halel atau cawan pujian, karena mereka akan nyanyi Mazmur 115 sampai 117. Pada cawan inilah Yesus berkata, nanti kita akan minum bersama-sama. Nanti kita akan minum bersama-sama cawan yang baru dalam kerajaan kekal. Jadi murid-murid ketika mereka makan dengan gembira, mereka makan perjamuan, yang mereka ingat adalah begini. Pada cawan ketiga, selesai cawan keempat, Yesus bilang, saya nggak akan makan. Nanti kita akan makan. Pada kerajaan yang kekal. Anggur yang baru. Bersama-sama dengan Bapa di sorga. Jadi itulah gambaran perjamuan. Jadi kalau orang-orang Kristen memahami itu, maka waktu orang mengambil roti dan anggur, yang digambarkan bukan penderitaan Kristus, betul, benar juga. Tapi yang digambarkan adalah kata Yesus, yang dia bilang adalah, saya tidak minum, nanti kita akan minum sama-sama ya. Dan kalau kita ada di situ,
perasaan kita adalah perasaan rindu. Kapan kita mau minum sama-sama lagi? Makanya kalau kita mengerti cara hidup orang Kristen pada abad mula-mula, mereka hidup seakan-akan. Saya kasih tahu, seakan-akan Yesus akan datang besok. Makanya setiap hari mereka hidup seakan-akan Tuhan akan datang kembali. Itulah cara mereka hidup. Salah satunya, selain daripada firman Tuhan, adalah perkataan Yesus. Nanti ya, yang cawan kompas, aku nggak minum ya. Nanti ya, kita akan minum sama-sama. Anggur yang baru, di kerajaan yang kekal. Para sisters, inilah mengapa kita merayakan perjamuan. Dan ayat ini sering dibaca, atau hampir tiap minggu kita baca ayat ini. 1 Korintus 11. Dikatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi mengapa kita minum anggur menjadi peringatan akan Yesus? Dikatakan sambil kamu minum, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi ayat ini bicara bahwa Tuhan mau kita ingat bagaimana Kristus telah hidup. Nah, kita memberitakan kematian dia. Proclaiming his death. Nah, bukan maksudnya, of course dalamnya juga ada tentang salib itu, betul. Tetapi alasan mengapa dia mati dan tujuan apa dia mati, itulah yang kita harusnya proklaim. Bukan kita lebih gambarkan tentang penderitaannya lah, kesakitan fisiknya, betul tidak ada masalah. Tetapi bukan cuma itu yang kita harus proklaim. Yang kita harus proklaim juga adalah alasan mengapa dia mati. Tujuan mengapa dia suffer. Supaya kamu dan saya bisa mendapatkan mercy itu. Ini yang terjadi. Kisah Rasul 2 lah, kita tahu. Ini yang terjadi waktu mereka celebrate the Passover. Mereka merayakan perjamuan itu. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya. Mereka sacrifice. Itulah hati para murid. Membagikannya kepada semua orang. They distribute, they bagi-bagi kepada semua orang. Kan itu perbuatan baik. Hari ini mengapa mereka disukai semua orang? Karena perbuatan baik di atas. Dan ayat itu mengkonfirmasi di kitab Roma tadi, bahwa kalau kita berbuat baik, kita bisa kasih impact kepada orang Yahudi, supaya mereka bisa percaya kepada Kristus. Ayat ini bilang, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat ini bicara suasana hati mereka. Mereka enjoy, mereka happy karena mereka diselamatkan. Mereka minum anggur, makan roti perjamuan. Mereka celebrate keselamatan mereka. Mereka nikmati keselamatan. Mereka suka cita karena mereka telah diselamatkan. Mereka suka cita karena telah menerima mercy itu. Dan mereka semua disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Inilah gambaran daripada Paskah itu. Inilah gambaran daripada perjamuan itu. Di mana hati kita berbuat baik. Itulah alasan mengapa kita terima mercy itu. Supaya kita berbuat baik. Dan karena kita berbuat baik, yang terjadi adalah orang-orang Yahudi, orang-orang di dunia bisa memuji Allah. Dan kemudian jumlah diselamatkan akan terus ditambahkan Tuhan. Itulah mengapa hari ini kita merayakan Paskah. Kita merayakan Jumat Agung. Apapun itu namanya. Kita celebrate karena kita telah terima mercy melalui kematian Kristus. Dan kenapa Anda dan saya terima mercy itu? Karena Yahudi tolak mercy itu dan karena itu dikasih kepada kita. Tetapi jangan lupa, kita menerima mercy sebagai Gentiles karena itu. Dikatakan, in view of God's mercy, persembahkanlah. Jadi karena mercy itu, kita mau berbuat baik. Kita mau persembahkan hidup kita, mau berbuat baik. Supaya darinya bangsa Yahudi punya kesempatan diselamatkan. Menurut saya itu adalah pesan daripada surat Roma. Jadi apa yang saya mau simpulkan atau mau
sebagai penutup daripada sharing saya di pagi hari ini. Waktu kita celebrate perjamuan kudus atau Paskah atau Passover, you celebrate merayakan hari di mana kita diselamatkan. Dan karena itu kemudian kita harus ingat akan kematian Kristus dan kita beritakan kematian itu bagaimana dia mati. Tapi lebih penting adalah untuk apa Kristus mati. Yang hari ini kamu dan saya menerima mercy itu. Semoga Tuhan dipermuliakan, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ada banyak hal dari firman Engkau yang makin membuka mata kami. Makin membuka hati nurani kami. Makin membuka pengertian kami tentang kasih Engkau kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada kami. Dan hari ini kalau kami bisa berada dalam mercy itu, kami tahu karena Engkau baik dan kami terima itu. Pada saat yang sama juga Tuhan, bila kami juga mengerti dan sadar bahwa karena kami telah terima mercy itu, kami harus berbuat baik. Seperti suatu hubungan timbal balik. Supaya bangsa Israel, mereka juga punya kesempatan untuk menjadi murid-murid Kristus. Biarlah waktu kami mengambil roti dan anggur, yang merupakan lambang daripada tubuh Engkau, dan juga darah Engkau. Kami ingat hari di mana kami diselamatkan. Dan kami sadar kami punya dua hal, waktu kami mengambil roti dan anggur, supaya kami ingat dan memberitakan tentang Engkau kepada dunia, kepada siapa aja, dan juga kepada bangsa Israel. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.